Kontrak pernikahan bab 14. Jatah. Rangga memanggil Pak Budi ke ruangannya. Kenapa bisa restoran kita nunggak pajak? Lalu kemana pendapatan kita selama ini? Tanya Rangga dengan emosi. Maaf Pak, sudah hampir 5 bulan pendapatan restoran kita selalu menurun. Apalagi selalu ada pegawai yang kabur setiap bulannya dan mencuri uang kita Pak. Jadi demi bisa membayar pegawai, saya belum membayar pajak yang seharusnya sudah lunas bulan kemarin. Jawab Pak Budi panjang lebar. Sudah lapor polisi? Tanya Rangga lagi. Sudah Pak, jawab Pak Rudi. Baru 6 bulan aku tidak ke sini, sudah banyak masalah yang terjadi. Sebenarnya kalian bisa nggak sih kerja? Kata-kata kasar kembali terlontar dari mulutnya. Seharusnya kamu memberitahu saya masalah ini dari awal. Lanjutnya, maaf Pak, ucap Pak Rudi sambil menundukkan kepalanya. Sementara di dapur restoran. Tadi lo kemana, Bi? Tanya Dewi. Ke toilet. Kenapa? Jawab Bintang berbohong. Dewi memperhatikan sahabatnya itu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Terus ini apa? Tanyanya sambil menunjuk leher Bintang. Apaan? Tanya Bintang yang memang tidak tahu. Ana memberikan kaca kecil yang ada di sakunya. Bintang mulai melihat lehernya dengan kaca tersebut. Bintang mengingat apa yang dilakukan suaminya tadi. Dia berusaha menutupi lehernya dengan kerah baju yang dia pakai. Ini... Bintang tidak melanjutkan perkataannya. Ini apa, Bi? Tanya Dewi dan Ana bersamaan. Maksud gue harus segera nganterin pesanan ke meja tamu. Takutnya kalau Pak Rudi atau Pak Rangga lihat kita lagi ngobrol, kita bisa kena damprat, kata Bintang dengan bergegas mengambil pesanan tamu. Itu seperti Gismark, tapi perasaan tadi pagi belum ada. Tapi siapa yang melakukannya? Kata Ana bingung. Dewi mencoba mencerna ucapan Ana. Bintang bilang dia dari toilet. Tapi jelas-jelas gue lihat dia masuk ke ruangan Pak Rangga tadi. Pasti ada yang tidak beres, batin Dewi. Kenapa, Wi? Tanya Ana yang melihat sahabatnya itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Enggak kok, kita lanjut kerja saja yuk, tepis Dewi. Semua pegawai sudah istirahat secara bergiliran, termasuk Bintang dan kedua sahabatnya. Tetapi, bos mereka masih setia di ruangannya. Bintang melihat ke arah jam, dan jam menunjukkan pukul 2 siang. Sudah jam segini, tapi kenapa dia belum keluar untuk istirahat ya? Dia sudah makan apa belum? Kata Bintang dalam hati. Dia mengkhawatirkan keadaan suaminya. Berkali-kali dia melihat ke arah pintu ruang kerja Rangga. Bi, ada apa? Tanya Dewi yang melihat temannya gelisah. An, Dew, gue ada urusan sebentar ya, pamit Bintang. Urusan apa? Tanya Ana. Perut gue sakit, gue mau ke toilet, jawab Bintang sambil memegangi perutnya yang tidak sakit. Dia buru-buru lari meninggalkan dua sahabatnya. Bintang mengambil makanan di piring dengan lauk yang lengkap. Tidak lupa juga dengan segelas jus orange-nya. Karena kebetulan dapur lagi tidak ada orang. Dia berjalan mengendap-endap sambil melihat sekitar, seperti seorang maling. Ketika dirasa sepi, dia langsung masuk ke ruangan kerja bosnya tanpa mengetuk pintu. Suamiku sayang, istrimu ini tahu kalau kamu belum makan siang. Jadi istrimu ini membawakan makan siang untuk suamiku. Ayo cepat makan, kata Bintang sambil meletakkan nampan berisi nasi komplit dengan lauk dan minuman itu di atas meja. Rangga menatap istrinya kesal. Iya, nanti aku makan. Pergilah, jawab Rangga yang tetap fokus dengan laptop di hadapannya. Jika kamu tidak segera makan, aku akan tetap di sini dan membiarkan orang-orang tahu tentang hubungan kita, kata Bintang sambil menatapnya tajam. Rangga menghela nafasnya, kemudian menutup laptopnya dan segera menghabiskan makanan di depannya, agar Bintang segera pergi dari hadapannya. Sebaiknya kamu menyelidiki Pak Rudi, karena sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, kata Bintang. Maksudmu? Tanya Rangga. Bintang menceritakan apa yang dia lihat dan dia dengar. Flashback. Bintang mengendap-endap ke dapur untuk mengambil makanan. Saat melihat dua koki masuk, dia bersembunyi di belakang pintu.
punya rencana apa lagi ya? Padahal kan pajak sudah dibayar sebulan yang lalu, kata koki satu yang bernama Burhan. Iya, kemarin dia juga mengubah laporan keuangan. Dan tadi dia bilang ke bos, katanya pemasukan kita tiap bulan menurun. Aneh kan? Padahal kita lihat sendiri kalau restoran ini selalu ramai, bahkan untuk istirahat saja susah, kata Bambang si koki dua. Kira-kira siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Yang penting bukan kita. Pak Rudi kan selalu memecat pegawai kasir, kata Burhan. Tapi aku kasihan sama si Lilis kalau dia harus jadi korban pemecatan berikutnya, kata Bambang. Iya sih, apalagi anaknya masih kecil, suaminya juga baru meninggal. Sudahlah, kita kembali kerja saja, jangan sampai Pak Rudi dengar pembicaraan kita. Flashback off. Bintang menceritakan semua yang dia dengar. Aku akan menyelidikinya sendiri, kata Rangga. Cepat keluarlah sebelum ada orang yang melihatmu, suruh Rangga. Bintang segera keluar dengan langkah yang sama seperti ketika hendak masuk. Tanpa Bintang ketahui, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Malam hari di rumah, Bintang masuk ke kamarnya. Dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak lama berselang, Rangga juga masuk ke kamarnya. Dia juga sama, langsung masuk ke kamar mandi karena merasa tubuhnya sudah sangat lengket. Dan tiba-tiba, "Ah!" teriak keduanya. Mia dan beberapa ART langsung berlari ke arah sumber suara. "Sayang, ada apa, Nak?" tanya Mia sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Tidak apa-apa, Ma," jawab Rangga dari dalam. Rangga menutup mulut Bintang dengan tangannya agar tidak berteriak. "Ya sudah, Mama keluar ya sayang," kata Mia. "Iya, Ma," jawabnya lagi. Rangga bernafas lega. "Hei, lepaskan pelukanmu," suruh Bintang pada suaminya itu. Rangga menatap Bintang dari atas hingga bawah. Dia baru sadar kalau saat ini dia sedang memeluk tubuh polos istrinya itu. "Maaf," kata Rangga sambil memalingkan pandangannya. Sedangkan Bintang langsung menyambar handuk di dekatnya. "Kamu sengaja kan?" tanya Bintang. "Salah sendiri kenapa mandi pintu gak dikunci. Untung aku yang masuk. Coba kalau orang lain," kata Rangga tidak mau kalah. "Tetap saja itu namanya mengambil kesempatan," kata Bintang. Tiba-tiba terlintas di pikiran Rangga untuk menjahili istrinya itu. "Bukankah kamu selalu bilang ingin memberiku jatah? Aku mau jatahku sekarang," kata Rangga dengan senyum devilnya. Rangga melangkahkan kakinya mendekati Bintang. Sementara Bintang terus berjalan mundur. Kemudian, ceklek, Rangga membuka pintu kamar mandi di belakang istrinya itu. Dia mendorong Bintang keluar dari kamar mandi kemudian menutup pintu itu kembali. "Aku akan mandi duluan," teriak Rangga dari dalam. "Hei, awas kamu ya," kata Bintang sambil menendang pintu. Rangga yang ada di dalam malah tertawa senang. Kontrak pernikahan bab 15. Mencuri kesempatan. Rangga terpaksa harus bekerja lebih lama di restoran karena banyaknya masalah yang terjadi. Biasanya dia hanya akan di restoran selama 3 hari. Setelah itu, dia akan mengembalikan tanggung jawab restoran kepada manajernya. Tapi masalah kali ini sedikit banyak menguras waktunya. Dia begitu geram saat melihat bukti-bukti yang diberikan oleh orang suruhannya. Ditambah dengan bukti yang diperlihatkan oleh Bintang dan kedua temannya. Semua bukti itu mengarah pada satu nama, yaitu Rudi, manajer kepercayaannya selama ini. "Pak Rudi, temui aku sekarang," suruh Rangga lewat telepon singkatnya. 5 menit kemudian orang yang dipanggil datang. "Maaf Pak, ada apa ya saya dipanggil?" tanya Rudi dengan santainya. Rangga melemparkan semua laporan tadi tepat mengenai badan Rudi. "Apa maksud semua itu? Jelaskan padaku!" teriakan Rangga memenuhi seluruh ruangan itu, mungkin juga ke seluruh restoran. Dia menatap Pak Rudi dengan tatapan membunuh. Pak Rudi mengambil seluruh kertas yang dia lempar ke arahnya tadi. Matanya membulat sempurna, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya, itu adalah laporan keuangan yang sudah dia palsukan selama lebih dari 6 bulan. Tangannya bergetar seketika. Dia tak percaya kalau kebohongan yang dia buat dengan sangat rapi bisa terbongkar dengan mudahnya. "Pak, ini..."
pilih mau mengembalikan semua uang yang telah kau curi atau mendekam di penjara, kata Rangga lagi. Pak Rudi masih diam tidak menjawab. Baiklah, aku anggap diamu sebagai jawaban yang kedua. Aku akan menelpon polisi sekarang. Rangga menekan beberapa nomor di ponselnya. Dia menghentikan kegiatannya saat Pak Rudi mulai menjawab. Aku tidak memilih keduanya, jawab Pak Rudi yang sekarang terlihat santai. Bahkan dengan tenangnya dia duduk di hadapan bosnya itu. Siapa yang menyuruhmu duduk? Kata Rangga dengan kemarahan yang sudah sampai di ubun-ubun. Pak Rangga yang terhormat, aku punya sesuatu untuk Anda. Mungkin saja Anda tertarik, kata Pak Rudi. Apa maksudmu? Tanya Rangga. Pak Rudi mengambil ponselnya kemudian mengetikkan sesuatu. Bapak bisa lihat di ponsel Bapak sekarang, jawab Pak Rudi. Rangga mengambil ponselnya dan melihat pesan yang dikirim Pak Rudi padanya. Rangga begitu terkejut melihat pesan yang dia terima barusan. Pesan itu berisi video adegan dirinya dengan Bintang beberapa hari yang lalu. Bukan Rangga namanya kalau dia tidak bisa mengubah ekspresi wajahnya menjadi datar, seolah tidak melihat apapun. Apa maumu? Tanya Rangga sambil menyadarkan punggungnya di kursi dan melipat tangannya di depan dada. Restoran ini. Aku ingin Bapak memberikan restoran ini atas namaku, jawab Pak Rudi. Kalau aku tidak mau? Tanyanya lagi dengan tatapan menghardik. Besok akan ada berita besar bahwa seorang pengusaha dan pemilik restoran ternama, Rangga Putra Wijaya, melakukan tindakan asusila dengan seorang pelayan restoran miliknya sendiri, jawab Pak Rudi dengan nada mengancam. Rangga menghela nafasnya kasar. Dalam pikirannya masih terngiang adegan yang dia lakukan dengan istrinya itu. Untung saja kancing baju Bintang yang terbuka itu tertutup oleh tubuhnya. Kalau tidak, pasti Rudi sialan itu melihat bagian depan istrinya. Bagaimana, Pak? Apa Bapak menerima tawaran saya? Tanya Pak Rudi lagi. Sayangnya aku menolak, jawab Rangga enteng. Apa? Rangga mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Kemarilah, aku tunggu sekarang, suruhnya. Beberapa menit kemudian, tak tak tak, masuk, jawabnya. Seorang wanita masuk ke ruangan itu. Dia bingung melihat tatapan dingin dari dua orang pria di depannya. Maaf, Pak, ada apa ya Bapak memanggil saya kemari? Tanya Bintang. Ya, wanita yang baru saja masuk itu adalah Bintang. Sayang, apa kamu keberatan jika video kita ini dipublikasikan? Tanya Rangga sambil menunjukkan video dari ponselnya. Tumben nih orang manggil sayang, kata Bintang dalam hati. Bintang melihat video yang ditunjukkan suaminya itu. Bintang terkejut, dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia menatap Rangga seolah bertanya apa yang harus dia lakukan. Seolah mengerti dengan pertanyaan sang istri, Rangga menjawabnya dengan memberikan sebuah kode. Terserah kamu sayang, aku tidak peduli, jawab Bintang. Tapi, Pak Rudi kehabisan kata-kata untuk mengancam bosnya itu. Dengan sengaja Rangga menarik Bintang untuk duduk di pangkuannya. Kamu tidak ingin merekam kami lagi, Pak? Kata Rangga yang dengan sengaja mencium Bintang mulai dari kuping, leher hingga pundak istrinya itu. Apa-apaan ini? Bentak Pak Rudi. Oh, saya lupa memperkenalkan diri kepada Anda, kata Rangga lagi. Pak Rudi, perkenalkan, dia adalah Bintang. Maksudku, Nyonya Rangga Wijaya, istriku. Kini giliran Pak Rudi yang terkejut. Mustahil kalian sengaja bicara begitu agar aku membuang video mesum kalian, kan? Kata Pak Rudi dengan geram. Sayang, tunjukkan cincin pernikahan kita padanya, suruh Rangga. Bintang dan Rangga menunjukkan cincin di jari mereka. Pak Rudi jatuh terkulai seolah kakinya tak bisa menahan berat badannya. Aku menyerah, Pak. Aku akan mengembalikan semua uang yang telah aku curi. Tapi tolong, jangan laporkan saya ke polisi, kata Pak Rudi memelas. Dan saya juga akan menghapus video itu dari HP saya, kata Pak Rudi lagi. Baiklah, keluarlah dari ruang aku. Dan jangan lagi menunjukkan wajahmu itu di depanku ataupun di restoran ini, suruh Rangga. Pak Rudi segera keluar dari ruangan tersebut. Rangga dan Bintang sama-sama bernafas lega. Hei, bangun dari pangkuanku, suruh Rangga. Apa kamu begitu nyaman duduk di pangkuanku? Goda Rangga.
Kamu itu yang mengambil kesempatan menciumku saat aku tidak bisa menolak, jawab Bintang. Tapi aku lihat kamu menikmatinya, goda Rangga lagi. Tidak, siapa bilang? Kata Bintang. Saat Bintang akan berdiri, kembali Rangga menariknya ke pangkuannya. Apa yang kamu... Rangga membungkam mulut istrinya itu dengan ciuman. Hei, jangan mengambil kesempatan lagi, kata Bintang sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Rangga hanya tertawa. Ayo, aku ingin menciummu lagi, godanya. Tidak mau, jawab Bintang sambil berlari mengelilingi ruang kerja bosnya dan dikejar oleh Rangga. Kontrak pernikahan, bab 16. Lollipop. Siang itu Rangga mengumpulkan seluruh pegawai dan koki di ruangannya. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberitahu kalau Pak Rudi sudah tidak lagi bekerja di sini. Banyak yang senang mendengar berita tersebut karena selama ini Pak Rudi selalu semena-mena terhadap pegawainya. Dia sering memecat pegawainya tanpa sebab yang jelas. Dan hari ini, aku akan menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya, kata Rangga lagi. Semua orang bertanya-tanya siapa pengganti Pak Rudi. Mulai hari ini, orang yang akan menggantikan Pak Rudi adalah Ana, kata Rangga. Semua orang menatap ke arah Ana, sementara orang yang dimaksud masih diam tak bereaksi. Ana, kamu akan menggantikan posisi Pak Rudi sebagai manajer restoran ini, kata Rangga. Bintang dan Dewi menyikut lengan Ana bersamaan. Ana Mariana yang cantik jelita tiada tara, sekarang kamu seorang manajer, kata Bintang mengulang perkataan Pak Rangga. Aku, kata Ana sambil menunjuk dirinya sendiri. Bintang dan Dewi sama-sama mengangguk. Yeay! Teriak Ana kegirangan. Maaf Pak, teman saya ini emang loadingnya lama, kata Dewi. Tapi Pak, kenapa saya? Tanya Ana kemudian. Karena kamu adalah cucu dari almarhum Nenek Ningsih, pemilik restoran ini sebelumnya. Aku yakin, sejak kecil nenekmu sudah mengajarimu bagaimana mengurus restoran ini dengan baik. Aku harap kamu bisa mengembangkan restoran ini lebih baik lagi, jawab Pak Rangga. Satu lagi, kamu harus melanjutkan pendidikanmu di bidang kuliner dan manajemen, kata Rangga lagi. Tapi Pak, saya tidak punya biaya untuk kuliah, kata Ana sambil menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, perusahaan yang akan menanggung biaya pendidikanmu, jawab Rangga. Rangga menatap Bintang seolah mengatakan, aku sudah turuti kemauanmu. Seakan mengerti, Bintang membalasnya dengan senyuman. Terima kasih suamiku, ucap Bintang dalam hati. Pak, bisakah saya mengangkat Bintang dan Dewi sebagai asistenku? Tanya Ana. Terserah, karena aku sudah menyerahkan tanggung jawab restoran ini kepadamu, jawab Rangga sebelum meninggalkan tempat itu. Ana, Dewi, dan Bintang, ketiganya berpelukan meluapkan kebahagiaan mereka. Selamat ya An, impian lo buat mengurus restoran ini jadi kenyataan, ucap Bintang. Lo juga Bi, lo harus wujudin impian lo untuk jadi seorang dokter, kata Ana. Bintang mengangguk. Selamat juga ya An, semoga lo sukses, ucap Dewi kemudian wajahnya berubah sedih. Lo kenapa Wi? Tanya Bintang. Impian lo sudah jadi kenyataan, dan impian Bintang juga mungkin sebentar lagi akan jadi kenyataan. Tapi impian gue... Ana dan Bintang menggenggam tangan Dewi bersamaan. Juga akan menjadi kenyataan, kata keduanya bersamaan. Gue yakin suatu hari nanti lo bakalan jadi arsitek yang hebat, kata Bintang yang diangguki oleh Ana. Ketiganya kembali berpelukan. Mereka sudah bersahabat sejak SMP. Bagi mereka kebahagiaan salah satu dari mereka adalah kebahagiaan mereka bertiga, dan kesedihan salah satu dari mereka adalah kesedihan ketiganya. Hari ini adalah hari untuk bermalas-malasan. Ya, hari ini adalah hari Minggu. Rangga sudah dari pagi bangun untuk jogging. Sementara Bintang habis sholat subuh dia kembali tidur, apalagi sang mertua sudah memberinya izin untuk bermalas-malasan. Sayang,
Bangunkan istrimu buat sarapan sana, suruh Mia saat melihat putranya sudah kembali dari joggingnya. Iya, Ma, jawab Rangga sambil sedikit berlari menaiki anak tangga karena kamar mereka memang berada di lantai 2. Dasar bocah, jam segini masih juga tidur, kata Rangga. Bintang bangun, Mama nyuruh kita sarapan, kata Rangga sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya itu. Iya, kamu mandi duluan aja sana, setelah itu aku, jawab Bintang dengan mata masih terpejam. Rangga segera mandi untuk membersihkan diri, tapi saat dia keluar ternyata istrinya itu masih tetap tidur. Hei, bangun, aku sudah selesai mandi, kata Rangga sambil mencolek-colek pipi istrinya dengan telunjuknya. Bintang tetap setia dengan tidurnya. Rangga menatap wajah istrinya yang polos tanpa make up itu. Dia membelai wajah istrinya dengan sangat lembut. Perlahan-lahan dia menyentuh bibir istrinya itu. Entah apa yang merasukinya, perlahan dia mendekatkan wajahnya mendekati wajah cantik istrinya. Dan dia mengecup bibir istrinya lembut. Bintang yang masih setengah sadar dan merasa dirinya di dunia mimpi malah menarik Rangga ke pelukannya. Dia membelah ciuman suaminya itu. Dia menghisap bibir suaminya itu seakan-akan sedang menghisap permen lollipop yang sangat manis. Baiklah, kau yang memulai ini semua, batin Rangga. Rangga pun memperdalam ciumannya. Rangga semakin liar, dia mencium leher istrinya itu hingga meninggalkan banyak bekas di sana. Tubuh Bintang menggeliat ketika merasa ada tangan yang terus bergerak di dalam bajunya. Dia mengerjapkan matanya, mengumpulkan kesadarannya dan teriaknya saat melihat aktivitas yang suaminya lakukan. Jeritan Bintang membuat semua orang datang ke kamarnya. Ceklek, pintu terbuka. Mia dan 2 orang yang tak asing bagi Bintang juga berdiri di sana. Ya, mereka adalah Ana dan Dewi. Mereka sengaja datang ke tempat bosnya untuk berterima kasih. Posisi Rangga yang berada di atas Bintang dan baju Bintang yang sudah berantakan membuat Mia, Ana, dan Dewi merasa malu karena mereka datang di saat yang tidak tepat. Silakan lanjutkan, kata Mama sebelum menutup pintu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bintang. Kamu yang memulainya, jawab Rangga santai. Aku? Tanya Bintang lagi. Iya, kamu yang menarikku dan menciumku. Aku ini pria normal, jadi wajar kalau aku melakukan hal yang sama padamu, jawab Rangga tidak mau kalah. Bintang mencoba mengingat apa yang dia lakukan tadi. Dia bermimpi memeluk bantal guling yang empuk, kemudian ada orang yang memberinya permen lollipop yang sangat manis. Kemudian dia memakan permen lollipop tersebut dengan lahapnya. Jangan-jangan lollipop itu... Bintang malu dengan tindakannya sendiri. Awas, kata Bintang sambil mendorong tubuh Rangga hingga terjungkal. Bintang bangun dan merapikan bajunya yang berantakan. Beraninya ya, kata Rangga kesal. Tunggu, tadi itu ada Dewi dan Ana juga kan? Tanya Bintang lagi. Rangga mengangguk. Keduanya kini sama-sama panik. Jadi mereka sudah tahu status kita? Kata Bintang lagi. Rangga pun mengangguk. Ini semua karena kamu tadi berteriak, kata Rangga. Salah kamu lah. Kenapa kamu gak kunci itu pintu? Kalau tadi pintunya dikunci, mereka gak akan ganggu kita, kata Bintang. Oh, jadi kamu ingin melanjutkan yang tadi, goda Rangga. Bukan maksudku. Sudahlah. Wajah Bintang merah bak kepiting rebus. Kenapa aku mesti salah ngomong sih? Batin Bintang. Ayo kita lanjutkan, goda Rangga lagi. Tidak mau, ada hal yang harus aku urus, kata Bintang kemudian keluar dari kamar.